Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Di nama Tuhan kita boleh berkumpul kembali di dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita rindukan Dia lebih dalam lagi untuk kita boleh masuk hadiratnya, menyenangkan hati Tuhan, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mari kita akan naikkan pujian oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Sampai hari ini
kita di dalam ibadah pagi ini datang dari pihak Tuhan, Allah yang menciptakan langit bumi dengan segala isinya, Tuhan yang setia, yang tidak pernah melupakan perbuatan tangannya, dan yang selalu setia dengan perjanjiannya. Turunlah kiranya atas kita anugerah damai sejahtera dari Bapa di surga, di dalam kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus memberkati ibadah kita pada pagi ini, dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita? Mari kita lambaikan tangan kita ke kanan dan kiri, samping kanan kita. Ya, Tuhan Yesus baik. Ada sukacita yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita pada pagi hari ini. Mari kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita muliakan namanya. Dialah Allah yang layak menerima pujian kita pada pagi hari ini. Karena apa? Karena begitu besar kasih Allah yang telah tercurah bagi kita semua. Amin saudara. Mari kita naikkan pujian ini. Begitu besar kasih telah tercurah bagi kita.
Tiada duanya dalam hidup kita, amin. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan fakta jemaat Minggu 18 Oktober 2020. Petugas ibadah raya minggu depan, minggu pagi pada tanggal 25 Oktober jam 7 pagi, WL adalah Ibu Desi, singer Saudara Abigail dan Jessica. Penyambut jemaat Bapak Ibu Yanto, LCD Ibu Rani, Firman Tuhan Bapak Pendeta Didi Wahyudi, tema Imamat yang Rajani. Petugas ibadah raya minggu depan, minggu sore tanggal 25 Oktober jam 5 sore, WL adalah Ibu Yani, singer adalah Ibu Linda dan Ibu Eva. Penyambut jemaat Bapak Sartono dan Bapak Nasam. LCD Bapak Puput, Firman Tuhan Ibu Pendeta Tasina, tema Imamat yang Rajani. Laporan persembahan minggu pada tanggal 11 Oktober 2020 adalah sebagai berikut. Pada pagi dan sore sebesar 1.207.000, perpuluhan sebesar totalnya adalah 2.650.000, pembangunan totalnya sebesar 912.000. Laporan persembahan untuk HUT ke-20 Kia Purworejo yang masuk adalah sebagai berikut. Bapak Ibu Amos 800.000, NN 100.000, SZ 100.000, NN 50.000, Bapak Pembang 50.000. Happy birthday kepada yang terhormat yaitu Ibu Yani Asti pada tanggal 12 Oktober, Saudara Ongki Prasetyo pada tanggal 12 Oktober, Bapak Rukito pada tanggal 16 Oktober, Bapak Suparman pada tanggal 16 Oktober. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan panjang umur, kesehatan, dan kekuatan serta berkat-berkatnya yang melimpah. Puji Tuhan. Bapak dan Ibu Saudara, tema kita pada minggu ini yaitu Tuhan cinta semua bangsa. Saya cari di Google, Saudara, suku bangsa di Indonesia yang tinggal di Indonesia berjumlah 1.320. Banyak sekali berbagai macam suku, bahasa, kebudayaan, dan tradisi. Pertanyaannya adalah, sudahkah keselamatan menjadi bagian hidup mereka? Pada pagi hari ini, mari kita mau menjadi rumah Tuhan, rumah doanya Tuhan, untuk kita membawa segala suku bangsa, bangsa-bangsa kepada Tuhan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita orang-orang percaya. Amanat agung Tuhan nyatakan, dan kita harus menjadi pekerja-pekerja yang setia memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mari kita saat ini memulai dengan kita ambil waktu untuk berdoa bagi mereka, untuk keselamatan jiwa-jiwa bangsa-bangsa. Kita mempersembahkan hanya untuk Tuhan. Bapak dan Ibu, mari pada pagi hari ini kita mau menyatakan, kita mau berseru kepada Tuhan. Tuhan, biarlah kehidupanku boleh menjadi kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan, boleh menjadi kehidupan yang sungguh-sungguh membawa kerinduan Tuhan untuk menyelamatkan bangsa-bangsa di dunia ini. Puji nama Tuhan. Mari kita membawa hati kita saat ini. Kita nyatakan pada pagi hari ini, Tuhan, aku mengasihi bangsa-bangsa. Aku menjadi rumah doamu Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kerinduan kita, saudara, nyatakan itu pada pagi hari ini. Karena Tuhan melihat hati kita, karena Dia mengasihi seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Dia sangat mengasihi dan Dia menciptakan mereka. Dia ciptakan bangsa Allah serupa dengan gambarnya. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita bawa
mengalir dari hati kami. Kami rindu sebelum Engkau datang kembali yang kedua kalinya. Kami rindu berdoa dan menjadikan hidup kami rumah doa-Mu bagi bangsa-bangsa, supaya banyak suku bangsa boleh mendengar akan kabar baik, boleh mengetahui, mengerti tentang kasih Tuhan dan rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan mereka, agar mereka boleh diselamatkan seperti kerinduan hati Tuhan sendiri. Pagi hari ini ya Tuhan, kembali kami rindu bersama-sama merenungkan sejenak akan firman-Mu. Berbicaralah, tuntunlah kami dengan firman-Mu, dan terangi hati kami, pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya apa yang kami dengarkan, yang kami baca, yang kami renungkan boleh sungguh-sungguh mendorong hati kami, menggerakkan hidup kami untuk berkarya, bekerja bagi kerajaan Tuhan sebelum Engkau datang kembali yang kedua kali, memerintah di bumi ini sebagai Raja di atas segala raja. Tuhan, taburkan firman-Mu kepada kami dan urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu, saya menyampaikan ucapan maaf daripada Pak Ditasin, karena ternyata beliau beberapa hari ini kambuh ginjalnya. Ya, dia bilang minta maaf karena dia punya pembengkakan ginjal, jadi dia tidak bisa hadir. Baik Bapak Ibu, sudah nanti kita akan doakan supaya Tuhan memulihkan keadaannya ya. Mari kita akan bersama-sama melihat firman Tuhan. Saya mengajak kita melihat di dalam Wahyu pasal yang ke-7, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai 10. Mari kita akan perhatikan bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Kita akan merenungkan kebenaran tentang cinta Tuhan bagi segala bangsa. Cinta Tuhan, kasih Tuhan bagi seluruh bangsa di bumi ini, termasuk kita, bangsa Indonesia. Ya. Tuhan mencintai bangsa ini, Tuhan mengasihi bangsa ini. Berapa banyak orang-orang yang menyerahkan hidupnya untuk melayani di bangsa ini, bukan orang Indonesia, tetapi orang-orang dari bangsa lain, dari negara lain, tapi hatinya dipenuhi dengan kasih Tuhan untuk bangsa ini. Ya, saudara, Tuhan mencintai semua bangsa di bumi ini. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang kita baca tadi, dituliskan Bapak Ibu bahwa ada yang namanya segala bangsa, segala suku, segala kaum dan bahasa. Ayat ini saudara dituliskan oleh Yohanes ketika dia mendapatkan wahyu daripada Tuhan. Ya, kitab Wahyu adalah kitab yang mengkisahkan tentang peristiwa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Itu ditulis ribuan tahun yang lalu kitab ini Bapak Ibu. Jadi sebelum kita lahir, sebelum Indonesia merdeka, sebelum ada yang namanya negara Republik Indonesia, sebelum ada yang namanya negara Amerika, dan sebelum ada bangsa-bangsa yang lain yang berjumlah banyak di bumi ini, saudara, kitab ini sudah ditulis. Dan kitab ini menceritakan tentang peristiwa yang akan datang ribuan tahun yang akan datang. Dinamakan kitab Wahyu adalah karena wahyu ini berarti penyingkapan, ya, sesuatu yang dibukakan.
Artinya sesuatu yang semula tertutup, yang semula saudara tidak diketahui, itu dibuka. Ya, disingkapkan. Lah, kata disingkapkan di sini, saudara, ini adalah wahyu. Orang yang menerima wahyu adalah orang yang menerima penyingkapan dari kepada Tuhan, sehingga hal-hal yang tidak diketahui jadi tahu, Bapak Ibu. Ya, lah, kitab wahyu ini menyingkapkan tentang peristiwa yang akan datang, yang akan terjadi pada dunia ini, pada peristiwa yang akan datang, ya, zaman yang akan datang. Apa yang dilihat oleh Yohanes, Bapak Ibu, ribuan tahun yang lalu, dia melihat ada segala bangsa, segala suku, segala kaum, ya, segala bahasa itu berdiri di hadapan tahta Allah dan di hadapan anak domba. Dia melihat, saudara, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang kumpulan besar orang banyak yang tak terhitung jumlahnya, tidak bisa dihitung, banyak sekali, Bapak Ibu. Pandangan mata kita tuh terbatas, ya, tidak bisa melihat jarak yang cukup jauh. Saudara, ketika kita berada di atas, kita bisa melihat hampir semua yang ada di bawah, ya. Tapi kalau kita di bawah, kita tidak bisa melihat karena terhalang, ya. Pandangan kita itu terhalang karena kita berada di bawah. Tapi kalau kita berada di atas gunung atau di atas bangunan yang lantainya misalnya 30 tingkat, kita bisa melihat secara luas. Hal yang kecil-kecil bisa kita lihat, ya. Nah, kalau kita berdiri di bawah, kita melihat ke atas, Bapak Ibu, kita akan bisa lihat juga sesuatu yang lebih banyak, ya, karena posisi kita di bawah. Lah, Yohanes ini melihat sesuatu yang luar biasa, saudara, tak terhitung jumlahnya, besar dan banyak sekali. Apa yang dia lihat? Dia lihat ada tiap-tiap bangsa itu ada di sana. Tiap-tiap kaum, tiap-tiap suku, tiap-tiap bahasa itu ada semuanya di sana. Dan jumlahnya sangat besar. Mereka berdiri di hadapan tahta anak domba. Saudara, kita melihat di sini bahwa Yohanes ini bisa mengenali orang-orang yang ada di kitab Wahyu yang dilihatnya. Ini adalah orang-orang yang sudah, saudara, meninggalkan dunia ini yang dilihat oleh Yohanes ini. Atau juga orang-orang yang akan lahir pada masa akan datang. Ya, saudara. Dia lihat, dan penglihatan ini, saudara, menceritakan sesuatu yang akan terjadi. Inilah yang akan terjadi. Akan ada perhimpunan yang besar, akan ada perkumpulan yang besar yang terdiri dari banyak bangsa, banyak kaum, banyak suku, dan banyak bahasa. Bapak Ibu kasih Tuhan, kata bangsa di sini itu menggunakan kata etno dalam bahasa aslinya atau etnis. Jadi ini jumlahnya lebih banyak daripada negara yang ada. Negara di dunia ini yang tercatat itu ada sekitar 241 negara. Mengapa 241 negara ini yang dicatat sebagai negara yang berdaulat? Artinya negara yang sudah merdeka. Ada juga negara-negara kecil-kecil yang lainnya, saudara, yang mungkin tidak termasuk di sini. Nah, dari 241 ini, 193-nya ini menjadi anggota PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk Indonesia. Ya. Saudara, tetapi yang namanya etnis di sini, etno di sini, itu lebih banyak jumlahnya daripada negara yang ada. Ya, bangsa-bangsa di dunia ini, saudara, jumlahnya tuh lebih banyak daripada jumlah negara yang ada di dunia ini. Lebih banyak. Belum lagi, saudara, bicara tentang suku. Ya,
Belum lagi bicara tentang yang namanya suku. Suku ini lebih banyak lagi. Bangsa Indonesia berapa suku? Tadi dikatakan 1.300 sekian suku. Banyak ya, itu satu negara saja saudara itu ada 3.000 sekian suku. Kita mungkin tidak saling kenal, kita tahunya suku Jawa, suku Ambon, suku Batak ya, yang rata-rata itu. Tapi suku-suku yang lain saudara itu banyak sekali di negara kita. Itu baru satu bangsa saja, sukunya banyak. Nah di tiap-tiap suku saudara ini bahasanya juga macam-macam. Kalau saudara ke Papua sana, satu suku yang hidup di satu tempat ini menggunakan bahasa yang berbeda dengan suku yang lain. Ya, beda saudara. Jadi di tiap suku saudara itu memiliki bahasa lagi sendiri-sendiri yang jumlahnya lebih banyak. Lah yang dilihat oleh Yohanes ini detail Bapak, bukan hanya bangsa, bukan hanya suku-suku, tetapi juga dia melihat ada bahasa-bahasa yang seluruh dunia ini ada. Artinya apa Bapak? Tidak ada yang ketinggalan. Tidak ada yang ketinggalan. Semua itu ada di kumpulan yang tak terhitung jumlahnya itu. Saudara, ini yang dilihat oleh Yohanes. Itu sebabnya Bapak Ibu, penglihatan ini merupakan sesuatu yang akan terjadi. Ya. Lalu kita melihat Bapak Ibu, bagaimana ini bisa terwujud. Bagaimana kumpulan yang besar ini, yang terdiri dari bangsa-bangsa ini, yang terdiri dari kaum, yang terdiri dari suku, yang terdiri dari banyak bahasa ini bisa terjadi, bisa terrealisasi, bisa terwujud. Ini kan baru dilihat Bapak Ibu, ya. Tapi sesungguhnya ini harus dikerjakan sebelum itu terjadi. Sama seperti kalau orang itu mau bangun sebuah rumah, itu biasa ada desainnya dulu, ada rancangannya dulu, ada gambarnya dulu Bapak. Ya. Nah, saudara, kitab Wahyu yang dilihat oleh Yohanes ini, kumpulan besar jumlah ini merupakan sesuatu yang harus dikerjakan sampai itu betul-betul terjadi. Kita ini sekarang ini hidup di satu keadaan, di satu masa, di satu zaman yang sedang berjalan menuju kepada yang dilihat oleh Yohanes itu. Ya. Jadi bagaimana mewujudkan itu? Bagaimana merealisasikan adanya satu kumpulan besar yang tak terhitung jumlahnya, yang terdiri dari suku-suku bangsa, dari bahasa, dari kaum. Bagaimana itu bisa terjadi? Saudara, yang pertama adalah untuk mereka ini, semua suku tadi, Yesus sudah menyediakan dirinya di awal. Allah merancangkan setiap suku, bangsa, bahasa ini ada dalam kerajaannya, ya, di surga, saudara. Jadi surga itu bukan miliknya orang-orang saudara yang wah mau bunuh diri, lewat bunuh diri, ngebom diri, saudara, enggak. Surga itu punyanya orang-orang saudara, penghuninya surga itu terdiri dari semuanya, ya. Dan ini dikenali. Bahasanya cuma satu Bapak Ibu nanti di surga. Tidak ada lagi bahasa yang macam-macam. Jadi kalau kita ketemu dengan bangsa yang lain, jangan saudara takut. Saudara tidak perlu khusus bahasa dulu. Saudara tidak perlu bawa kamus bahasa. Ya, tidak perlu saudara bawa HP, gadget yang ada translatornya. Ya, saudara komunikasi dengan bangsa-bangsa lain. Ini bisa, karena cuma satu bahasanya di sana. Tuhan yang kasih bahasa itu. Jadi bisa komunikasi, bisa ngomong dan bisa ngerti. Langsung paham. Saudara, Yesus sudah menyediakan dirinya untuk menjadi korban, menyerahkan nyawanya, bukan untuk satu bangsa, bukan untuk satu etnis, bukan untuk satu kaum, tapi untuk seluruh dunia ini. Yesus mati, menyerahkan nyawanya
darahnya untuk semua bangsa, kaum, dan bangsa. Ada orang yang meragukan, mosok sih dosa manusia yang begitu banyaknya bisa dihapus oleh satu orang saja? Nggak mungkin. Orang itu tidak kenal saya, masa dia mau mati untuk dosa saya, untuk kesalahan saya? Nggak mungkin. Ada orang yang tidak percaya dengan pengorbanan Kristus untuk mengampuni dosa mereka. Karena alasan seperti ini, wong saya yang salah, saya harus mengampuni dosa saya. Ya, itu sebabnya saudara, kenapa Kristus itu harus menanggung dosa kita? Karena Kristus yang memenuhi persyaratan itu. Ya, yang memenuhi persyaratan itu. Sama seperti Adam yang menyebabkan seluruh manusia berdosa. Ya, gara-gara siapa saudara? Gara-gara satu orang kan? Semua manusia berdosa hanya gara-gara satu orang saja. Nah, demikian juga dengan satu orang ini Bapak Ibu yang dipilih oleh Allah untuk menyelesaikan masalah dosa. Kita tidak perlu menyelesaikan masalah dosa kita sendiri. Saudara tidak akan sanggup, nggak akan bisa, nggak akan mampu menyelesaikan dosa sendiri. Oh, kadang-kadang kita lupa kalau kita berbuat dosa, Bapak Ibu. Ya, saudara, kadang-kadang kita tuh lupa kalau kita tuh sudah salah, lupa kalau kita ini berdosa. Lah, bagaimana kita bisa menyelesaikan dosa kita? Oh, kita sendiri lupa dengan dosa kita kok. Kan nggak bisa. Ya. Jadi saudara, manusia itu tidak bisa menyelesaikan dosanya sendiri. Tuhan kasih cara untuk menyelesaikan masalah dosa, menghapus dosa. Lah, untuk ini saudara, Yesus menyerahkan dirinya, Dia memberikan nyawanya. Mari kita lihat di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 sampai ayat 19. Dikatakan begini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Jadi saudara, manusia lahir itu membawa warisan, sudah punya warisan. Ya, dari nenek moyang mereka, dari nenek moyang kita. Apa itu warisannya, Bapak Ibu? Cara hidup, ya, nilai-nilai keberdosaan nenek moyang kita ini diwariskan kepada kita. Kita sudah ditebus dari semuanya itu bukan dengan barang yang fana, tapi dengan, bukan pula dengan perak atau emas, ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal. Darah Kristus itu mahal, Bapak Ibu. Kita akan bisa tahu mahalnya darah kalau kita betul-betul membutuhkan darah. Kita tidak akan berpikir darah itu mahal karena kita tidak butuh. Tapi ketika kita butuh, mahal sekali, Bapak Ibu, darahnya. Ya, kita ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bercacat, tak bernoda. Kita ditebus dengan itu, Bapak. Siapa yang mengerjakan penebusan itu? Bukan kita, tapi Yesus sudah mengerjakan itu. Yang bayar kita sudah. Dengan apa? Dengan darah. Sebelum kita lahir di bumi ini, ya, Yesus sudah bayar. Jadi ketika kita percaya, kita tidak perlu membayar karena sudah dibayar. Kalau saudara makan di rumah makan rame-rame, saudara sih sudah, ya, wah, senang sekali. Begitu sudah makan, ternyata sebelum makan itu sudah dibayar semua oleh satu orang. Perlu kita bayar? Kita makan berkali-kali, ya, all you can eat, semua boleh kita makan, sak kenyangnya. Terus kita di kasir dan pemilik rumah makan berkata sudah dibayar. Perlu kita bayar? Tidak perlu kita bayar. Tidak perlu kita bayar. Kalau saudara tidak perlu bayar, kira-kira saudara marah-marah dengan yang sudah bayari, saudara tidak percaya dengan yang sudah bayari, atau saudara berterima kasih dengan orang yang sudah bayar?
Berterima kasih toh. Masa kita mau ngomel-ngomel sampai sudah bayar, itu kurang ajar. Memangnya aku nggak mampu? Memangnya aku nggak bisa bayar sendiri? Nggak mau, saya mau bayar sendiri. Loh, sudah dibayar. Wah, kita marah-marah, kita nggak percaya. Nah, ini kita dianggap sebagai orang apa Bapak Ibu? Kalau seperti ini, ya terjemahkan sendiri. Kalau seandainya kita sudah dibayari, tapi kita mau sok-sokan mau bayar, tidak tahu, mungkin satu kata saja, sombong. Betul? Sombong. Saudara, kalau ada orang yang mau membayar ke saya sendiri dan dia berpikir dia mampu, orang itu namanya orang sombong. Kita tuh nggak bisa bayar dosa kita. Yesus sudah bayar supaya kita berada di kumpulan yang besar. Ya, di kumpulan yang terdiri dari bangsa, bahasa, dan kaum. Sudah dibayar. Berapa kali Yesus membayar? Sekali untuk selamanya. Saudara, itu sebabnya jangan saudara berpikir nanti kalau saya mati, saya masih punya dosa, gimana ya? Saudara, kebenaran ini meyakinkan kita ketika kita nanti dipanggil Tuhan dan kita harus pindah dari dunia ini. Kita harus pergi ke satu tempat. Kita tidak perlu bawa dosa kita. Kita memiliki kebenaran karena Kristus sudah menebus kita dari dosa kita. Ada orang yang matinya tidak tenang karena apa? Karena mikir dosa, gelisah. Tapi bagi kita selalu kalau kita mati itu RIP, rest in peace. Ya saudara, beristirahat dengan damai. Kenapa kok damai? Karena kita sudah dibayar. Itu sebabnya jangan sampai ada orang yang masih meragukan tentang apa yang Yesus sudah bayarkan. Ya sudah dibayar, kita nggak perlu bayar lagi. Oke, cukup kita mengatakan terima kasih Tuhan, Engkau sudah bayar dosaku. Engkau sudah menghapus, menebus dosa. Terima kasih Tuhan. Karena ini masalah penting loh Bapak Ibu. Satu-satunya hal yang paling penting ketika orang mati itu adalah apa? Bukan harta, bukan kedudukan, bukan pangkat, bukan apa, tapi dosa ini loh Bapak Ibu. Kenapa? Karena dosa ini menentukan dia akan apa? Mati kekal kalau tidak ditebus, tidak diampuni. Jadi Bapak Ibu, ini penting sekali. Ini masalah yang paling mendasar Bapak Ibu. Ini sudah habis Pak. Ya Bapak Ibu, ini paling mendasar loh Bapak Ibu. Jadi kita akan siap mati kapanpun. Siap. Walaupun kita tidak pengen ya, tapi paling tidak siap lah Bapak Ibu. Siap. Kalau itu terjadi kapanpun. Kenapa? Karena masalah yang menentukan hidup kita itu sudah diselesaikan. Saudara tidak harus punya keraguan lagi. Kita tidak harus punya keraguan lagi tentang hal ini. Ini bukan saya yang menjamin, tapi Allah sendiri yang menjamin. Karena Dia sudah menebus. Tadi kan ayat sudah kita baca. Kita sudah ditebus. Jadi saudara, bagaimana mewujudkan itu? Yesus sudah menebus, darahnya tercurah untuk semua orang yang ada di dunia ini, semua bangsa yang ada di dunia ini. Darahnya sudah tercurah bagi mereka. Begitu mereka berkata, Tuhan, aku percaya. Terima kasih Kau sudah membayari dosaku.
dia menjadi salah satu orang yang ada dalam kumpulan itu. Ya, saudara ada dalam kumpulan itu, salah satunya. Nah, yang kedua, bagaimana ini bisa mewujudkannya? Untuk mereka bisa berada di kumpulan yang besar itu, untuk mereka bisa diselamatkan. Mari kita lihat Roma pasal 10 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Siapa yang berseru kepada Tuhan, apa isi seruannya? Isi seruannya adalah, Tuhan, aku percaya Engkau sudah mengampuni dosa, Engkau sudah membayar semua dosaku, Engkau adalah Tuhan, juru selamat dalam hidupku. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kemudian ayat 14. Tapi bagaimana mereka bisa berseru kepada nama Tuhan jika mereka tidak percaya? Jadi kalau orang itu bisa berseru kalau punya percaya dulu. Ya, punya percaya dulu. Tapi bagaimana mereka bisa percaya kalau mereka belum pernah mendengar? Loh, bagaimana orang bisa percaya kalau belum mendengar? Ya, lalu dikatakan, bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada yang menceritakannya, memberitakannya? Nggak bisa. Orang bisa berseru karena dia percaya. Orang bisa percaya karena dia mendengar. Orang bisa mendengar karena ada yang menceritakan. Dan bisa ujuk-ujuk percaya. Dia mendengar. Ya, mendengar dulu. Lalu kemudian, bagaimana mereka bisa mendengar? Kembali ke 14 dulu. Ayat 14 tadi, kembali. Bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada yang memberitakannya? Lalu ditutup dalam ayat 15. Bisa dibuka 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakan, menceritakan kalau tidak diutus? Makanya dikatakan di sini betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Indah sekali orang yang membawa kabar baik ini, saudara. Karena orang ini yang membawa kabar baik ini akan membuat orang yang bisa mendengar, bisa percaya, dan berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Jadi bagaimana bisa ada kumpulan yang besar? Bagaimana bisa terdiri dari suku, bangsa, dan kaum dan bahasa ini? Yang pertama, Yesus sudah menyelesaikan, menyediakan itu semua. Caranya sudah. Yang kedua, saudara, itu dikatakan harus ada, ya, bagaimana mereka bisa diselamatkan? Harus ada yang memberitakannya, saudara. Harus ada yang memberitakan. Bagaimana mereka bisa memberitakan? Harus ada yang diutus. Ini yang ketiga. Bagaimana bisa itu terjadi? Terhimpunnya bangsa, suku, kaum, dan bahasa, harus ada yang diutus. Hanya ketika Yesus naik ke surga, dia ngomong sama murid-muridnya, pergilah kamu ke seluruh dunia, ya, ke seluruh bangsa, pergi kamu. Kenapa kau harus pergi? Supaya orang-orang itu mendengar, supaya mereka yang mendengar ini kemudian percaya, supaya kemudian mereka yang percaya ini berseru kepada Tuhan dan mereka diselamatkan. Harus ada yang memberitakan, harus ada yang mengutus mereka. Nah, untuk bisa terjadi semuanya, terhimpunnya bangsa ini semuanya, harus ada yang diutus. Harus ada yang diutus pergi, dan ada yang mengutus, menyuruhnya pergi, mendukung kepergiannya. Itu sebabnya di dalam hal ini tidak bisa sendiri saja. Seorang utusan, seorang yang membawa kabar baik ini, saudara, tidak bisa sendiri. Dia harus didukung, ya, harus disupport, harus dibantu
Makanya ada yang diutus dan ada yang mengutus. Bapak Ibu, mana yang berat? Yang diutus atau yang mengutus? Mana yang berat, Bapak Ibu? Diutus berat ya. Kenapa? Karena dia menghadapi keadaan, dia menghadapi situasi lapangan. Betul Bapak Ibu? Tadi awal saya katakan salah satu suku yang ada di Papua sana, bahkan mungkin sekarang banyak ya, Papua ini mayoritasnya orang-orang percaya. Tapi sudah tahu sejarahnya, kenapa mereka bisa menjadi percaya kepada Kristus? Karena ada orang yang diutus dari bangsa lain. Mereka belajar bahasa suku ini tidak gampang loh Bapak Ibu. Ya. Mereka belajar saudara budaya, mereka belajar saudara berkomunikasi, hidup tinggal bersama. Makan apa yang mereka makan. Saudara, ini berat. Ada yang datang saudara ke salah satu keluarga disajikan makanan. Dan ini mereka anggap makanan yang paling lezat. Apa itu saudara? Daging yang sudah keluar setnya. Kalau nggak mau makan, nggak menghormati yang memberi makan. Tapi kalau mau makan, bisa keluar lagi. Saudara, lalu orang ini mesti bagaimana? Maka supaya mereka bisa menerima. Ya. Dan mudah Bapak Ibu menjadi orang yang diutus. Tidak gampang. Ya. Tapi mereka saudara jangan dibiarkan sendiri. Menderita sakar kartu, meh kelaparan sakarku, meh mati sakarku. Ini kan gelem dewi. Enggak saudara, ini maunya Tuhan supaya setiap suku, kaum, bahasa, dan bahasa itu ada dalam perhimpunan yang besar ini. Karena saudara pikir, wah aku bukan tanggunganku, karpe dewi. Nah, kita ini tubuh Kristus. Kita harus mikirin juga mereka yang ada di sana. Ya. Ini kalau saya boleh tarik Bapak Ibu, kita punya misionaris secara sinode yang saat ini ada di Korea Selatan, yang namanya Kota Gimli. Saya pernah di sana selama beberapa hari. Kita mengunjungi dulu sebelum kita menetapkan kota itu sebagai salah satu daerah yang perlu dilayani. Bapak Ibu, di sana pekerja-pekerja Indonesia itu banyak sekali. Kalau weekend itu satu itu sudah 3.000 kira orang Indonesia. Belum lagi ada orang Indonesia yang menikah dengan orang Korea dan sebagainya. Saudara, kemudian kita bekerja sama dengan salah satu sinode yang ada di Korea. Untuk apa? Mereka menerima yang kita kirim. Ya, mereka bantu segala administrasinya, segala urusan visanya, semuanya saudara mereka bantu dengan pemerintahan yang ada. Tapi kita juga membantu. Saudara, belum berapa lama sudah berangkat ke sana, kok satu keluarga ini kena COVID. Ya, berangkatnya di swab negatif. Sampai di sana di swab lagi negatif, tapi mereka harus masuk karantina selama 2 minggu. Tapi sebelum karantina itu selesai, waduh, mereka merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Dan nantinya mereka dibawa, dites positif. Suami istri dengan anaknya yang terakhir. 2 anaknya ditinggal di Indonesia. Mereka satu kamar di rumah sakit sana untuk dirawat. Saya katakan, ini baru awal. Sudah berhadapan dengan virus yang menakutkan. Tapi kita, saudara, doakan. Kita bantu. Kira-kira kalau saudara
yang mau diutus sana, mikir dulu ya. Walaupun Korea, oh enak ya Korea, lo jangan bayangin Koreanya apa? Jangan bayangin kimchinya, jangan bayangin saudara, ya apa namanya makanannya. Jangan bayangin itu. Wah kalau bayangin enak ya aku mau. Loh kalau jadi wisatawan kita mau. Saudara kalau nyuruh saya, bayangin saya jadi turis, oh saya mau. Tapi bagaimana kalau bayangin jadi utusan misi yang memberitakan kabar baik supaya orang-orang mendengar, percaya dan masuk dalam perhimpunan yang besar. Harus ninggalin anak, harus ninggalin negaranya, harus ninggalin semuanya dan hidup di sana. Itu ya. Tapi inilah ini baru salah satu saja. Belum lagi yang lain. Saudara bisa percaya itu karena ada orang yang menceritakan kepada saudara. Kita ini berada di satu pertemuan orang-orang percaya di satu gereja. Karena apa? Karena ada orang yang memberitakan kepada kita sehingga kita percaya. Lah kita pun seharusnya yang sudah percaya ini kita juga memberitakan. Makanya Yesus mengatakan, pergi kamu ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa ini murid. Dan saudara, salah satu tanda sebelum Yesus datang kedua kalinya adalah apa? Tersebarnya kabar baik ini ke seluruh dunia. Mari kita baca di dalam Matius pasal 24 ayat 14. Matius 24 ayat 14 dikatakan begini. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi apa? Kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, sesudah apa? Sesudah berita ini disampaikan ke seluruh bangsa menjadi kesaksian, barulah tiba kesudahannya. Yesus sendiri yang ngomong, Dia akan datang kembali yang kedua kalinya. Salah satu tanda yang mengakhiri semuanya itu dan membuat Dia datang adalah kabar baik ini harus disebarkan, diberitakan seluruh dunia. Sekarang ini saudara, ini memungkinkan. Kalau dulu belum ada transportasi yang canggih, belum ada alat-alat yang canggih, sekarang ini saudara memungkinkan. Kenapa saudara? Karena kita dengan teknologi bisa memberitakan ya kabar baik ke seluruh dunia. Teknologi sangat menolong. Kemarin saya nonton di Metro TV. Salah satu daerah negara kita perbatasan namanya saudara di NTT sana ya, namanya Desa Belu. Desa Belu ini perbatasan dengan Timor Leste. Ini masih bagian Indonesia. Tapi desa ini saudara kering kerontang. Ya, makanya banyak yang kemudian jadi TKI di luar negeri, TKI ilegal. Mereka bisa ke sana, ada yang berenang, ya, ada yang diselundupkan, saudara. Saya pernah melayani orang-orang dari Belu ini, saudara, di Malaysia sana. Bukan di kota, tapi di hutan. Karena mereka ilegal, mereka nggak bisa tinggal, saudara, di kota. Kalau mereka sakit, mereka periksa, diintegrasi, ilegal, ketangkep. Mereka kerja di perkebunan sawit, mereka tinggalnya di rumah, membuat rumah saudara ala kadarnya di hutan. Jadi kalau mereka sakit, mereka melahirkan, mereka apa saudara, ya sudah dilayani sendiri. Dan ada satu yang melayani itu, ya, yang melayani suku ini. Saudara, suku Belu ini saudara di daerah perbatasan dengan Timur Leste ini, orang nggak bisa komunikasi. Tapi akhirnya sekarang ini kemarin, ya ada peduli daripada suku itu dari pihak Telkom. Mereka bikin saudara stasiun pemancar di sana, dan kemudian mereka bisa, masyarakat ini bisa mengakses satu dengan yang lain. Wah, mereka dengan adanya internet, mereka bisa buka, mereka bisa tahu segala informasi. Ya, mereka bisa saudara tahu, dan mereka bisa video call dengan orang tuanya saudara. Wah, sudah senang sekali mereka. Memungkinkan, dan saya percaya kemajuan teknologi ini salah satu cara Injil diberitakan di semua bangsa.
Tapi bukan berarti tidak perlu orang yang ada pergi ke sana yang melayani. Lah kalau kita saudara dengan menggunakan tiket, orang percaya di sana. Lalu siapa yang melayani iman mereka di sana? Siapa yang menumbuhkan iman mereka di sana? Siapa yang menyirami iman percaya mereka di sana? Siapa? Harus ada orang. Dan mungkin kita layani lewat gadget saudara. Tidak bisa. Harus ada orang sebagai bapak rohani mereka, sebagai orang tua rohani mereka, yang mengayomi mereka, ya, yang membimbing mereka supaya bertumbuh iman mereka. Makanya Paulus mengatakan ada yang menanam. Siapa yang menanam? Yang menanam itu orang yang tinggal di sana, yang diutus di sana. Tapi ada yang menyiram. Siapa yang menyiram? Yang mengutus. Kita ini, kalau kita tidak mau pergi dan melayani jadi yang diutus, harus menjadi orang yang mengutus. Saya dukung, saya sirami, saya bantu supaya pekerjaan Tuhan di sana ini bisa jalan, supaya ada suku, kaum, bahasa. Kenapa nggak cuma hanya disebut bangsa saja, saudara? Tapi suku dan bahasa. Makanya penting sekali saudara. Ini semua harus, tidak ada yang tidak. Seperti perumpamaan seorang yang membuka saudara rumahnya untuk perjamuan yang besar. Undangannya sudah disebar, tapi nggak ada satupun yang mau datang. Tapi kemudian raja itu bilang apa sama pegawainya? Keluar kamu, bawa semua orang yang ada di jalan-jalan, bawa semua orang yang ada di persimpangan jalan, semua undang, karena rumahku mesti harus penuh, dan mereka harus menikmati akan sajian itu. Ini kemurahan Tuhan yang luar biasa. Dan itu sebabnya Tuhan memberikan upah, Tuhan memberikan reward, Tuhan memberikan berkat yang luar biasa. Kalau kita mau juga peduli dengan hatinya itu terhadap suku, kaum, bahasa, seperti Yesus. Dia bukan hanya memberikan saudara berkatnya, tapi dia memberikan nyawanya. Kita belum sampai memberikan nyawanya. Kita mungkin bisa mendukung lewat doa kita, lewat persembahan kita, lewat mungkin saudara dukungan-dukungan yang lain. Tapi ini membantu sekali bagi orang yang ada di sana. Saya rindu gereja Isa Masih Purworejo ini menjadi gereja yang peduli, ya, menjadi gereja yang sungguh-sungguh saudara care dengan pekerjaan Tuhan, orang-orang yang ada di sana. Jangan kita hanya menikmati saja enaknya ibadah ya, sama-sama seperti ini, menikmati berkat Tuhan. Oke, tapi bagaimana mereka yang belum pernah mendengar hati Tuhan selalu sampai sekarang ini, saudara, merindukan. Ya, satu ayat terakhir, mari kita melihat di dalam Mazmur pasal yang kedua. Mazmur pasal yang kedua, kita akan Mazmur pasal yang kedua, ayat yang ke-8, ayat yang ke-8. Ya, Mazmur pasal 2 ayat yang ke-8. Dituliskan begini: mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Ya, mintalah. Saudara mungkin tidak bisa jadi pemutus, tidak bisa jadi yang diputus, karena ya itu kasih karunia, itu panggilan ya saudara. Orang lain mungkin yang diutus, tapi saudara bisa menjadi pengutus lewat doa kita. Yang di sini katakan mintalah. Dengan doa kita bisa mendukung mereka, tapi juga dengan saudara partisipasi kita hidup. Mungkin 1 bulan cuma 10.000. Nah apa? 1 bulan 10.000 itu nggak berapa Bapak Ibu. Ya, kalau saudara beli kuota saja berapa? 1 bulan 10.000. Tapi kalau digabung semuanya dan kita kirimkan membantu, ini sangat berarti sekali.
Inilah yang Tuhan katakan, kumpulkanlah bagimu harta di surga. Bagaimana kita bisa menjadikan rupiah kita menjadi harta di surga nanti. Mari kita berkarya sebelum Tuhan Yesus datang kembali kedua. Ya, sudah kita menjadi partner-partner, menjadi jemaat Tuhan yang juga rindu mengurus, menyirami, mensupport agar apa yang dilihat oleh Yohanes dalam Wahyu pasal yang tadi itu betul-betul nanti terjadi. Saudara, kalau mengadakan pesta, saudara senang banyak yang datang atau sedikit yang datang? Banyak ya Bapak Ibu. Kalau saudara sedikit yang datang, aduh gimana, sedih saudara. Ya sedih. Kalau bisa banyak, tapi kalau lebih banyak bagaimana? Susah juga. Iya, pengen saya usahain tekor 1.000, 5.000 ya Pak. Tapi Tuhan senang. Kalau itu semakin banyak, Tuhan senang. Tuhan tidak pernah kewalahan. Semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak yang datang dan menjadi percaya, semakin banyak rumah yang disediakan. Dan saudara, membuat banyak orang di dunia ini tidak menjadi tunawisma nantinya. Mereka punya rumah, dan itulah rinduan. Mari saudara, saya ajak kita di tengah-tengah COVID yang seperti dalam kondisi yang seperti ini, kita tidak bisa berhenti. Kita harus menjawab rinduan dari Tuhan. Seperti yang bisa kita tahu, ini menjadi bagian kita. Saya dorong, mari kita saudara sama-sama untuk mengambil bagian kita. Mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Haleluya. Penuhi hatiku
Kita mau menjadi yang mengutus atau juga yang diutus. Dan juga kebenaran daripada pujian yang kita naikkan, kita menjadi rumah doa. Awali dengan menjadi pendoa-pendoa. Kita mau berdoa secara khusus bagi kedua misionari. Yang pertama untuk Bapak Pendeta Suryawan dan keluarga, misionari dari Gereja Isa Masih yang diutus ke Korea Selatan, yang tadi kita mendengar sedang dirawat karena terpapar COVID, dia, istri dan anaknya. Yang kedua kita berdoa untuk Bapak Sin Bang Kyong, misionari Korea Selatan yang diutus ke Indonesia. Bapak Sin karena mencintai orang-orang Indonesia, bahkan dia rela untuk menjadi warga negara Indonesia supaya Injil diberitakan. Kita dukung kedua-duanya. Kedua-duanya adalah orang-orang dekat Gereja Isa Masih, di mana Bapak Gembala juga terlibat di dalamnya sebagai ketua sinode bidang misi. Ini bukan sekedar karena Bapak Gembala, tapi ini panggilan orang percaya. Kita diselamatkan untuk memberitakan kabar keselamatan Yesus. Kita telah mendengar kebenaran firman-Nya hari ini. Tuhan mencintai segala bangsa. Tugas kita meneruskan berita cinta kasih Tuhan ini kepada mereka. Oleh sebab itu mari saya ajak semua berdoa untuk kedua hamba Tuhan ini, supaya mereka diberi kesehatan, diberi kekuatan. Bahkan setelah engkau berdoa, engkau juga mau mendukung dalam dana, dalam upaya Tuhan, engkau akan diberikan jalannya, dan Tuhan akan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa untuk hamba-hambamu yang memberi diri sebagai misionari. Kami berdoa untuk Bapak Suryawan sekeluarga, Bapak Pendeta Suryawan dan istrinya dan anaknya yang saat ini dalam pemulihan. Kami bersyukur walaupun terpapar, tapi dia mendapat pertolongan yang terbaik sehingga sekarang kondisinya jauh lebih baik dan menunggu pemulihan untuk hasil swab yang lebih baik dan kembali boleh terjun di ladang Tuhan, memberitakan Injil dan membimbing jemaat-jemaat Tuhan, orang-orang Indonesia yang ada di Korea Selatan, yang mungkin di negeri ini sulit dimenangkan, tapi di sana mereka bisa dijangkau dan dimenangkan bagi Engkau Tuhan, karena Engkau mengasihi mereka. Engkau berkati dan Engkau tolong, kami mendukungnya dalam doa kami untuk pekerjaan Tuhan ini dinyatakan. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Sin Bang Kyong, hamba ini mengasihi Engkau, mengasihi rakyat Indonesia sampai memberi dirinya seumur hidup untuk melayani orang-orang Indonesia. Engkau menjamah ginjalnya sekarang yang saat ini dalam keadaan bengkak. Dalam nama Yesus kami berdoa dan disembuhkan, dan Engkau tolong segala pelayanan misinya atas bangsa ini. Tuhan bukakan jalan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu yang telah mendengar firman-Mu, dan lebih ketika mereka semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami mau menjadi bagian daripada pekerjaan Tuhan, daripada cinta kasih Tuhan kepada umat manusia, kepada bangsa-bangsa. Kami mau siap diutus maupun mengutus dan mendukung dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat Tuhan Gereja Isa Masih Purworejo sebagai jemaat-jemaat yang misioner. Maka kuasa dari Tuhan, penyertaan janji-Mu sampai kepada kesudahan zaman digenapi atas jemaat di tempat. Kesempatan yang baik kami bawa dalam doa saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Ibu Yani, kami berdoa untuk Saudara Ongki Prasetyo, kami berdoa untuk Bapak Lukito, dan kami berdoa untuk Bapak Suparman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan kesehatan, umur panjang, kekuatan serta berkat-berkat yang melimpah. Apa yang dicita-citakan mereka diberkati. Sebagai ibu rumah tangga menjadi berkat bagi suami dan anak-anak. Sebagai anak-anak menjadi berkat bagi orang tuanya, masa depannya. Setujunya Tuhan berkati. Sebagai suami jadi berkat bagi istri dan anak-anaknya, dan imam di tengah-tengah keluarga. Dan berkati mereka semua Tuhan dalam usaha pekerjaan mereka untuk menjadi Tuhan pemimpin-pemimpin yang luar biasa dan memuliakan Tuhan. Setiap kami yang hadir juga Tuhan memberkati. Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan.
Mari kita pulang sebagai pelaku-pelaku firman-Nya. Firman-Nya hari ini, Tuhan Yesus mencintai semua bangsa. Tugas kita adalah menyatakan cinta itu melalui mengabarkan Injil bagi setiap orang. Jadilah pribadi yang siap diutus dan mendukung pekerjaan Tuhan, dan siap juga mengutus. Maka rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Allah Kudus menyertai saudara sekarang sampai selama